Hello everybody. Now this is lesson 13 ya. The last unit on your guidebook ya. Ini adalah bab terakhir, bab 13 di buku cetak ya. Ini kita bahas sedikit saja karena memang materi ini harus kita habiskan ya. Di ulangan akhir nanti ya materi ini juga akan masuk ya. End of school party. Jadi ini adalah judulnya perpisahan sekolah ya, atau pesta akhir sekolah. Nah, yang terpenting dalam bab ini ya adalah grammar fokusnya. Nanti yang berhubungan dengan soal-soal yang akan anak-anak kerjakan pada ulangan akhir ya, atau ujian akhir sekolah ya, yang nanti kita laksanakan pada tanggal 5 April 2021. Nah, nanti kompetensi dasar yang akan diujikan itu dari semester 1 ya. Dari yang semester 1 itu masuk. Sorry, bukan dari semester 1, dari semester 2 yang awal ya. Jadi dari bab 10 ya. Dari bab 10 sampai bab 13 ya, yang ada di buku cetak. Lalu bab 7 sampai bab 10 yang ada di LKS ya. Jadi ada 4 KD yang diujikan, yaitu KD 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8. Nah, untuk di bab 13 ini ya, on lesson 13 we are going to study about past tense. Ya, kita belajar tentang tenses past tense. Ya. Tenses past tense itu adalah tenses yang digunakan untuk kalimat yang sudah terjadi ya, atau terjadi pada masa lampau. Jadi kejadiannya itu sudah lewat ya, tapi baru dibicarakan sekarang. Contohnya gini, saya makan pisang semalam. Nah, berarti kejadian itu sudah terjadi semalam, tetapi baru kita katakan sekarang. Ya, jadi kejadiannya itu intinya sudah lewat, sudah berlalu ya. Maka untuk penyusunan kalimatnya itu subjek ya, subjek yang ada di depan kalimat ya, bisa ayu, dewi, she, he, it, atau bentuk plural atau singular ya, bisa nama orang, nama benda dan sebagainya. Kemudian setelah subjek ada verb. Verb itu kata kerja. Nah, untuk di past tense ini yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua ya. Seperti yang kita ketahui, verb itu ada 3 ya, verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 digunakan di present tense. Nah, kalau yang di past tense kita gunakan verb 2 ya. Ciri-cirinya ada penambahan d atau a d ya, atau juga ada perubahan kata ya pada kalimat, pada verb itu sendiri. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, lihat contoh verb 2 itu ada dreamed ya, pada box itu ya. Dreamed itu verb 2 dari kata dream yang tidak ada ed-nya ya, dream ya. And then lihat di bagian box yang sebelah kanan, yang bagian look. Nah, itu ada verb ya, kata kerja ya. Kata kerja itu kata yang menunjukkan suatu yang kita lakukan ya. Fall. Nah, fall itu bentuk pertama, verb 1. Lalu verb 2-nya itu ya, feel. And then find, bentuk keduanya found. Make, bentuk keduanya made. Eat, bentuk keduanya ate. Drink, bentuk keduanya drank. Draw,
bentuk keduanya drew, and then give bentuk keduanya gave ya. Nah, jadi nanti yang kita gunakan pada past tense ini adalah bentuk kedua ya. Misal yang contoh kedua, kalimat nomor 2, I drank coffee in the jungle. Ya, I drink coffee in the jungle. Saya minum kopi di hutan. Nah, dengan ada kata drank di situ, ya, itu kita sudah tahu kalau kejadian itu sudah berlalu. Ya, berarti ini tensesnya past tense. Ya, berarti dia menceritakan dia minum kopi di hutan itu sudah berlalu. Ya. Nah, itu untuk yang menggunakan verb. Kemudian ada you were sleeping. Nah, ini adalah past continuous. Ya, past continuous itu sama ya. Yang digunakan itu adalah verb ing. Ya, tetapi dia menggunakan was dan were. Ya. Untuk subjek I, she, he, it ya menggunakan was. Sedangkan you, Dewi menggunakan to be, were. Nah, jika kita menggunakan was dan were, maka verbnya itu menggunakan verb ing. Ya. Misal sleep menjadi sleeping. Ya, eat menjadi eating. Ya, untuk menunjukkan itu past tense atau tidaknya, maka to be-nya, ciri-cirinya itu to be-nya ya menggunakan was atau were, tidak menggunakan am is are ya. Kalau am is are itu kita gunakan untuk present tense, tetapi kalau past tense to be-nya ya yang kita gunakan itu was dan were. Sedangkan ini untuk yang past continuous ya, yang sedang terjadi tapi sudah berlalu ya. Misal kita mau ngomong saya makan, saya sedang makan ya kemarin. Nah, jadi gini maksudnya, misal sekarang nih jam 3 nih, sekarang ini jam 3, terus kita cerita tuh jam 3 kemarin saya lagi makan kalau kemarin. Nah, gitulah kira-kira ya maksudnya. Jadi dia menceritakan yang pada saat ini, pada jam sekarang itu yang dilakukannya sudah berlalu. Ya. Jadi pokoknya anak-anak pahami ya dari grammar di sini. Lihat, he dropped a cake and he fell into a pool. Ya. Dia menjatuhkan kue. Ya, dan dia jatuh ke dalam kolam. Nah, berarti karena yang digunakan di sini adalah verb to, dropped ya, maka kita tahu kejadian ini sudah berlalu. Nah, untuk kalimat negatifnya, kalau yang di atas, box atas itu kalimat positif ya. Untuk kalimat negatif itu kalimat yang menyatakan tidak atau bukan, yaitu ada penambahan not ya. Nah, untuk rumusnya itu rumusnya ada penambahan did ya. Did. Lalu baru ada ditambah not. Ya, did not. Terus verbnya, kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Ya. Contohnya I didn't want ya, I didn't want. Di situ. I didn't want. Nah, untuk pokoknya misalnya gini nih ya, Miss kasih contoh kalimat yang atas itu ya, I drank coffee in the jungle. Nah, itu kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya ada penambahan didn't ya, did dan not. Jadi I didn't drink coffee in the jungle. Drinknya berubah menjadi bab satu lagi, menjadi drink, kembali ke bentuk awal ya. I did not atau I didn't drink coffee in the jungle. Nah, paham ya? Jadi ada penambahan did setelah subjek dan ditambah not. Jadi I did not.
atau disingkat I didn't. Nah, kemudian verbnya kembali ke bentuk awal menjadi drink. Ya, bentuk satu lagi. I didn't drink coffee in the jungle. Ya. You were sleeping. You were sleeping. Ya, kamu sedang tidur. Ya. Tapi yang sudah lalu ya, kemarin anggaplah. Untuk kalimat negatifnya, tinggal tambah not setelah were. You were not sleeping. Kamu tidak tidur. Ya. Kemudian kalau kalimat tanyanya, were-nya pindah ke depan. Were you sleeping? Were you sleeping? Ya, to be-nya pindah ke depan. Kemudian he dropped a cake and he fell into a pool. Untuk kalimat negatifnya, he didn't drop a cake, ya. He didn't drop a cake and he didn't fall into a pool. Nah, seperti itu. Pokoknya anak-anak tolong dalami, pahami ya grammar tentang past tense yang menggunakan verb dan juga yang tidak menggunakan verb atau non verb. Ya, kalau menggunakan verb dia langsung pakai verb 2. Tetapi kalau yang non verb dia menggunakan kalau yang continuous salah. Kalau yang continuous dia menggunakan to be plus verb ing. Ya, itu saja ya untuk materi di bab 13 ini. Okay, thank you very much for your attention. Bye.